Udah kedengaran belum suaraku? Udah, kedengeran nggak, Mbak, Iya, suaranya? kedengaran. Oke, kita mulai ya. Jadi sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan Dek Zaki ya. Kamu Ya, ini SMA-nya emang Monda atau gimana, Dek? kayak mondok boarding school, Kak, Mbak. Oh, alah. Ya, berarti ini free ya, baru luang. Iya, Oke, jadi kita mau belajar. Jadi udah planning ya ke depannya mau masuk mana gitu. Rencana mau masuk STPN ya. iya, insya Allah. Ya, insya Allah ya kita ikhtiar dulu berusaha ya. Eh, Hmm. jadi sebelum kita masuk ke materi atau pembahasan soal, nah ini kira-kira kamu kan baru kelas 12, berarti yang belum disajiin itu materi statistika sama peluang ya di kelas 12 Iya, itu. peluang. Ya, Kita tekan di sini. Statistika wes belum? Matematika. Belum. Iya, kan? ya kan belum. Nah, jadi ini eh, kamu pengennya mulai dari materi apa dulu? Ini kan ini materi kelas 10, 11, 12 itu banyak banget. Nah, jadi ada geometri, ada transformasi geometri, ada trigonometri, bangun datar, dimensi 3, dan lain-lain, persamaan-persamaan lain. Nah, kamu pengennya awal banget nih mau mau review materi apa dulu nih? Apa ya? Aku bingung juga nggak tahu materi mana yang Lah, dipelajari. matematikanya yang udah dikuasai apa kira-kira? Matrik sih udah. Matrik, terus apa ya? Matriks, oke. Terus, sin kostan udah masuk? Sin kostan udah teman udah lama kayaknya. Aduh, agak Oh, lupa-lupa udah lama dikit. berarti lupa ya. Oke, berarti kita Iya. kalau gitu mulai dari awal aja ya, mulai dari trigonometri awal. Nah, Ya, trigonometri. oke, jadi kita ini mau langsung masuk masuk aja ke materi, pembahasan materi. Nanti soalnya kalau eh, pembahasan soal nanti bisa kita selipin pas pembahasan materi. Oke, jadi langsung Iya, saja ya. sebelum memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Oke, langsung aku mau Oke. share screen ya. Trigonometri. Jadi kayak sin 30 cos 60 itu lupa deh berapa? Aduh, catatannya ya lupa, cuman ada Pak. harus pakai Cuman catatan. pernah ya, pernah Pernah, mendapatkan. pernah. Pas ujian kemarin ya pakai sin kostan juga. Oke, ya ini tak bukain biar kamu bisa review. Oh, ini trigonometri. Ada kok catatannya. Oke. Nah, oke, jadi ya. Jadi trigonometri ini eh, yang paling mendasar adalah kamu harus tahu asal usulnya sin kostan. Ya, jadi sin kostan itu kan nanti banyak banget. Ada yang Ya. berkaitan dengan segitiga, ada yang berkaitan dengan sudut dan lain-lain. Nah, Nah, kalau sudut ini sebenarnya sudut 0 sampai 360 nanti digunain terus. Tapi yang wajib kamu hafal itu cuma 5. Apa aja sudut 0 derajat, 30 derajat, tiga empat puluh puluh lima empat derajat, puluh enam lima puluh, sembilan enam puluh. puluh 90. Nah, ngafalnya kan gampang toh. Nah, kalau Ya, sin dibalik. Ya kan, 0 sampai 1 ya. Jadi minimum sin itu 0, maksimalnya adalah 1. Nah,
Ya. 30, 45, 60-nya itu ada setengah, setengah, setengah. Nah, diurutkan aja. Kalau 30 yang paling kecil itu akar satu, akar 2, akar 3. Nah, terus kalau cos ngafalnya gimana? Kebalikannya sin. Jadi yang 90 jadi 0, 60 jadi 30, 45-nya tetap. Nah, jadi satu Hmm. setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Nah, kalau tan itu apa? Tan itu sin per cos. Jadi tinggal dibagi. 0 bagi 1, 0. Setengah dibagi Nol setengah akar satu sampai 3. tiga. Itu sepertiga akar 3. Setengah akar 2 bagi setengah akar 2 di 1. Dan Satu. seterusnya. Nah, jadi ketemulah 0, sepertiga akar 3, 1 akar 3, tak hingga. Biasanya yang 90 ini jarang digunain karena tak hingga ini. Nah, biasanya yang digunain itu 0 sampai 60 aja. Nah, Iya, jempol juga iya. sering sih, tapi cuma yang sin sama kosnya, yang tengahnya jarang. Nah, terus kalau berkaitan dengan sudut-sudut Isma itu harus hafal ya ini yang 0 sampai 90. Kalau yang Iya. berkaitan dengan segitiga siku-siku itu tuh gampang. Apa kayak yang di awal udah dikasih tahu kalau sin itu demi depan per Sin miring. demi. Cos itu sami, samping per miring. Kalau tan Iya. itu di depan per samping. Samping. Nah, selain itu ada teman-temannya juga apa? Kosekan, sekan, sama kotangen. Nah, kalau kosekan itu 1/sin, ya. Jadi hafalannya kalau udah ada kos tinggal sin aja gitu ya. Jadi kalau udah ada Hmm. kos berarti kurang apa sin. Jadi kebalikannya kan 1/sin theta. Kalau sekan itu 1/cos theta. Kalau kotangen itu 1/tan. Mm-mm. Tuh. Nah, ini ada contoh soal. Nah, ini 5, 12, 13. Jadi kalau ada 5, 12, 13, sinnya apa? Jadi depan per miring. Nah, jadi sinnya Kan ya per miring. 12/13. Kosnya Hmm. 5/13 karena samping per miring. Kalau tanya itu depan per samping atau desa. Mm-mm. Nah, sampai sini udah paham ya? Ini udah basic banget, jadi mungkin udah paham. Iya. Terus ada mau terangin juga triple Pythagoras. Jadi triple Pythagoras ini eh, juga nanti bakalan sering digunakan karena berkaitan dengan segitiga. Nah, ini mencari sisi-sisinya atau sudut-sudutnya. Nah, syarat triple Pythagoras itu adalah dia harus segitiga siku-siku atau 90 derajat. Nah, kalau nyari yang pendek gimana? Akar miring kuadrat dikurangi panjang kuadrat. Jadi ini patokannya kalau cari yang miring itu semuanya dijumlah, tapi dikuadratin juga. Oh Nah, iya, iya. kalau cari yang panjang sama pendek itu dikurangin, tinggal besar Itu kurangi pengen apa? kecil. Ya, jadi miring Eh, itu selalu besar, hmm. panjang pendek selalu di bawah miring. Pokoknya sih cuma satu waktu itu. Lalu yang sering keluar di perhitungan apa? Nah, ini udah tak Itu paling catetin. bisa kayak gini Tiga, tuh. 4, 5. Tiga, Nah, empat, jadi lima. kalau udah ada 4, 5 berarti kurang 3. Nanti cepet gitu. Gak usah pakai akar-akaran. Jadi tinggal ngafal aja. Oh iya, iya. 3, 4, 5, 5, 12, 13. Ini udah pasangan ya. 6, 8, 10. Ya, 7, 2, 4, 2, 5. tujuh, dua, empat, 10, dua, 4, lima, 2. 10. Nah, ini langsung dihafal. Oke. Nah, terus ada namanya kuadran sudut. Nah, jadi kuadran sudut itu ada 4 tempat ya. Jadi 4 posisi. Jadi ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Yaitu berbalik dengan arah jarum jam. Jadi ke kiri arahnya. Jadi kalau kuadran 1 Ya. all plus itu maksudnya apa? Sin kostannya itu semua plus. Jadi dari rentang 0 sampai 90 itu semuanya positif. Titip. Kalau 90 sampai 180 itu cuma sinnya aja yang positif. Jadi kosamatannya Hmm. yang di sudut 90 sampai 180 itu negatif. Nah, Berarti. jadi kalau di kuadran 3 gimana? Tannya yang positif. Jadi otomatis sin sama Ketemu. kosnya negatif. Hmm. Nah, Hmm. Ya. nanti penerapan ini bakal digunain kalau kita mencari sudut-sudut yang bukan sudut istimewa. Jadi nanti kita patokannya kuadran sudut ini. Nah, jadi kalau yang satu itu all plus, yang kuadran 2 sinnya yang plus, yang kuadran 3 itu tannya yang plus, yang kuadran 4 cosnya yang plus, positif.
Singkatannya sindikat tangan kosong. Jadi biar hafal sin tan kos. Tuh, yang kuadrat satu semuanya. Nah, jadi rumus yang digunain itu untuk mencari sudut yang bukan sudut istimewa, itu yang rumus satu aja yang dihafal. Itu apa? Sin, Yang mana? yang ini rumus Sin. pertama. Sin 180 atau 360 dikurangi theta sama dengan sin theta. Jadi nggak usah bingung. Ini sin itu nanti jawabannya juga sin. Jadi tinggal pakai Oh, rumus apa? 180 atau 360 dikurangi sudut yang kamu ketahui tadi, yang diketahui di soal. iya. Nah, jadi pakainya itu. Kalau pakai rumus kedua, kenapa tidak disarankan? Karena nanti berbalik. Karena pakai sembilan Ya, kos. puluh atau 270 itu, nanti sin-nya itu jadi cos, jadi kebalikannya. Cos jadi sin, Hmm. tan jadi petangin. Jadi nggak usah pakai rumus yang kedua, pakai rumus yang pertama aja. Nah, coba ini tak kasih soal buat udah paham belum? Ya, Saya pusing ya. pusing, jangan pusing deh. Nah, ini santai aja dulu. Nah, hmm, nomor satu. Misal ini tak kasih yang pertama dulu tadi ya. Lagi aku belum di sini. Ini kan sama. Guys. Ini punya tadi apa sih? Belum. Oh, di mana? Online tuh. Belum. Bahasa apa? Bukan kedinasan. Kedinasan. Nah, ini cari X-nya, terus cari sin-nya, cos-nya berapa, tan-nya berapa, terus cari kotan sekan. Cari kosekan X-nya berapa, sekan X-nya berapa, kotan X-nya berapa. Terus yang kedua itu kamu cari pakai rumus tadi 180 atau 360. Sin 120 itu berapa? Cos 210 berapa? Terus tan 180 berapa? Coba ini cari dulu buat ini. Tadi paham nggak sama tadi tadi? Tuh. Yang pertama itu kamu cari X-nya dulu kan. Tadi kan Ya, udah cari tahu X-nya. kalau Pitagoras kan. Kalau nyari sisi yang panjang berarti akar miring kuadrat dikurangi pendek kuadrat. Hmm. Berarti ini nyari yang X-nya dulu ya, Kak? Iya, X-nya dulu. Kalau nggak dicari dulu nggak bisa dong cari X-nya berapa. Untuk nyari X-nya tadi gimana rumusnya, Kak? Rumusnya nyari panjang itu miring kuadrat dikurangi pendek Miring. kuadrat. Jadi gimana? Akar yang miring kan ini. Berarti 25 Ya, kuadrat dikurangi apa? 25. 7. Kuadrat. Gitu. Dikuadratin dulu ya. Iya, harus dikuadratin dulu. Oke. Oke. Hmm. Bentar, Mbak. Tak ngambil pena dulu ya, Mbak. Oke, silakan. Sudah, Mbak. Oke, jadi yang udah ketemu berapa X-nya? X-nya kan 25 akar 2 kan 625 sih, Kak. Betul. Dikurang 7 akar 2 itu kan 49. 7 kuadrat Pakai. ya? Kuadrat 2 49. Hasilnya 576. Terus kalau diseragamkan berarti 576 tuh Berapa kali berapa? hmm, Akar 5.
176 itu. 76 tuh Cari aja yang satuannya itu berapa kali berapa, yang belakangnya 6. 6. 6 bisa, tapi kalau 6 itu kan berarti 16 dan 16. Ya coba aja. Atau lebih dari itu. Lebih kan? Lebih dari 16. Eh, 26 kelebihan. Oh, 26 kelebihan. Nah, berarti kan nggak harus 6 juga. 4 kali 4 Iya, kan 16. Belakangnya 6 juga. 24 ya? Nah, betul. Jadi X-nya ini adalah 24. 24. Ya udah, tinggal cari sin-nya berapa berarti? Sinnya berarti berarti berapa? Berapa? Tadi rumusnya apa? Sin tuh rumusnya Depan per, per samping nggak? bukan. Eh, Desa itu tan. Kalau demi itu sin. Demi. Depan per miring. bentar, bentar. Tak catat dulu. Ya, demi. Kalau sin apa tadi Kak? Demi. Depan De... per miring. Oke. Nah, berarti sin-nya berapa? Sinnya berarti ya, depan. Depan itu depan. Depan Depan. Set. depan tuh yang depan tuh yang X24 itu ya Kak? Iya. Miring 25. Berarti? Hmm. Berarti 24/25 ini Ya, betul. 24/25. Kalau kosnya, berarti kosnya tuh samping miring berarti samping sudut. samping sudut tuh berarti berapa? Yang mana? Samping itu berarti ya sampingnya. Kan satunya kan depan, satunya samping. Yang miring kan tetap miring. Berarti sampingnya yang Hmm, 7. 7/25. Ya, tanya Deminya 25 per samping 25 per 25. 7 25-nya nggak per digunain dong. 7. 25-nya kan miring. Oh iya, depan. Depan 24 Ding. Nah, 24/7, ya kan? 7. Nah, terus Ya, kalau udah ketemu sin kostannya, kamu cari teman-temannya yang lain, yaitu kosekan, sekan, sama kotan. Ingat gak kosekan tadi rumusnya apa? apa ya? Aduh, Kalau udah ada kos, berarti kan kebalikannya. Satu per 1 per sin. sin. Nah, berarti satu per sin. Berarti satu per sinnya kan kamu udah tahu. Berarti 1/24/25 itu berapa? 4/25 Tinggal kebalikannya, Bang. Berarti kebalikannya apa? per 25/4. 24. Kalau Hmm, sekan, berarti kan sekan itu kan udah ada sinnya. Berarti kebalikannya kos. Nah, berarti kalau satu per kos berapa? 1 per kos berarti 7/25 itu ya. Iya, tapi kalau sekannya berarti satu per kos tinggal dibalikan. Yang penyebut jadi Dibalik berarti. pembilang jadi penyebut. 25 per itu Iya, 7. betul. 25/7. Terus kalau kotan berarti
tujuh per 24. Ya, udah, tuh. Lanjut. Nyari sin 120. Kan kamu tadi cuma hafalnya 0 sampai 90. Nah, ini ditantang untuk mencari sin yang sudut yang bukan sudut istimewa. Jadi, nyarinya pakai rumus. Jadi kan rumusnya, ingat nggak Mm-mm. apa? Rumusnya itu yang kalau sin 180 atau 360 dikurangi dengan theta atau sudutnya itu sama dengan sin juga. Berarti Iya, ya. cara nyari sin 120 gimana? Sin pakainya kan salah satu aja, 180 atau 360. Berarti kan yang mendekati kan 180. Dikurangi Yang 100. mendekati itu 180. Iya, 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 iya. tidak cari. 180. Berarti ini yang mendekati angka 120-nya ya? Iya. Jadi ya tinggal kamu cari aja 180 kurangi 120 berapa. Enam Terus puluh. nah, berarti sin 60 Berarti berapa? Kan si kamu enam udah puluh, hafal. si 60 tuh setengah akar 3. Betul. Nah, terus, nah ini belum selesai. Sin 120 Ya, itu kuadran berapa? Karena ini untuk menentukan negatif atau positifnya sudut tersebut. Nah, kan kita udah belajar seratus dua kuadran puluh. tadi. Oh, iya, ya. 120 itu masuk rentangnya mana? Yang positif gak? Apa yang min? Oh, Kuadran dua, ya kan? kuadran 2. Nah, kalau Ya, kuadran dua kan sinnya positif, otomatis ini juga positif, jadi aman. positif. Ya. Ya, ya. Nah, terus kamu cari 210 itu berapa? Coba. 210. Oke. 280. 110, deng. 110. Berarti pakainya 360 ya. Mm-mm. Oke. Pakainya 360. 360 dikurangi 20. 210. Dikurangi 210. Dikurangi 210 ya? Iya, 360 kurangi 210. 100. Enggak, enggak. Oke. 90 enggak sih? Berarti berapa? 90. Seratus sepuluh. 360 kurangi 210 loh. Oh, 200. 100. 150. 150. Oke. Enggak sih? Nah, sin seratus lima Tapi puluh di itu sini enggak ada 150 itu kan sudut ya derajatnya. nggak ada kan? Sin 160 kan kamu nggak hafal juga. Enggak ada. Tinggal dikurangi sama 180 lagi. Berarti Ya, kali. Sin 180 dikurangi 150 berapa? 30. Nah, sin 30 berapa? 30 setengah. Betul. Nah, jadi ngitungnya gitu. Tapi, Ya, kok setengahnya dari itu positif kuadran? Nah, apa? sebenarnya itu positif atau negatif? 210 itu masuk kuadran berapa? Ya, sat- hmm, berapa? 210 Iya, kuadran 3.
Betul, kuadran 3 itu kan tannya yang positif, berarti cos Berarti negatif. betul. Berarti ini jawabannya nih, berarti. Gitu ya. Jadi jangan lupa kuadran. Kuadrannya dihitung. Untuk menentukan dia positif atau negatif. Gitu. Lanjut, yang tan 180. Tuh, tiba-tiba hilang ya sinyalnya. Oh iya, sinyal ya, Kak? Iya, nggak apa-apa. Iya, Oke, sorry sorry. aman. Oke, Oke, lanjut. Berarti berapa? berarti negatif setengah itunya. Maksudnya Negatif kuadrum setengah. 3. Sin 180 berarti kan minus 180 itu kan nol ya. Kok bisa ada Ya, setengah? eh 180 ya. Kalau 180 tuh Sin nol. tan nol. Sin nol, nol, betul. Nah, jadi entah itu negatif atau positif nggak ngaruh ya, karena nol. Hmm. Oke, jadi udah tahu ya. Oke, lanjut materi. Berarti nanti yang keluar contoh soalnya kayak gitu Kak. Yang Enggak, ini baru yang basic. Jadi nanti soalnya itu nanti dipadukan sama segitiga, bangun ruang kayak gitu. Tapi ini kan dasar-dasarnya kan harus tahu dulu cara nyarinya. Ini gimana? Terus nanti kalau misal sudutnya dijumlahkan atau dikalikan gimana gitu kan harus tahu yang ini dulu, nyarinya ini dulu. Nanti tak lanjutin soalnya gimana. Nah, kita lanjut dulu ya materinya. Setelah itu ada materi aturan. Ya, aturan dalam trigonometri itu ada dua, aturan sinus dan kosinus. Nah, aturan sinus itu dia gampang banget, tinggal A per sin A, B per sin B, C per sin C. Maksudnya gimana? A itu adalah itu. sisi, sisi ya. Nah, jadi Oke A Kak. itu, Nyala hilang-hilang. oh iya Kak, A sama B sama C ini sisi, sisi ya. Yang di sini aku gambarin segitiga ini, A, B, C ini. Ini tuh sisinya. Nah, terus eh, sin A, sin B, sin C ini adalah sudut. Nah, sudutnya nanti apa? Sudutnya di sini tempatnya. Belum ada suaranya. Gak kedengeran. Hah? Udah kedengeran? Aku nggak bisukan nih. Kamu ini nggak kedengeran, Dek? Udah kedengeran. Halo. Oh, Udah, Dek. your speaker not connect to your Kedengeran nggak? speaker. Belum, belum. Belum. Halo, halo Kak. Oke, udah ya. Udah. Aduh, kok bisa tadi ya? Iya, aku nggak Belum. kedengeran suaranya. Sinyalnya jelek soalnya Kak di sini. Oh, alah. Ya, Kan nggak maksa pakai HP, nggak pakai WiFi jadi. oh, pakai data ya. Iya.
Oke, jadi tak ulangi lagi ya. Jadi aturan dalam Ya. trigonometri itu ada dua, yaitu aturan sinus dan kosinus. Nah, caranya gampang banget, tinggal A per sin A, B per sin B, C per sin C. Nah, jadi A, B, C ini adalah sisi suatu segitiga. Jadi yang panjangnya sisi itu. Kalau sin A, sin Ya. B, sin C itu adalah A-nya, itu adalah sudutnya yang di depan ini. Nah, Mm-mm. ya. Terus cara tahu kalau dia pakai aturan sinus itu pas kapan? Nah, jadi ini ada ciri-cirinya. Biasanya yang diketahui itu minimal dua sudut satu sisi atau satu sudut Oh. dua sisi. Karena nanti kan yang digunakan kan salah duanya, bukan salah tiga ini. Tiga-tiganya kan tidak dipakai. Yang dipakai cuma dua biasanya, dua pasang Mm-mm. gitu. Nah, yang kedua ada aturan kosinus. Nah, aturan kosinus itu apa? Rumusnya emang nggak rumit, tapi sebenarnya gampang, yaitu ya, misal di sini diketahui ada segitiga ABC. Ini adalah sudut B, sisi B, sisi A, dan sisi C. Nah, yang ditanya Mm-mm. adalah C-nya. Sisi C. C. Ya, berarti Ya. mana? C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B Kuadrat. kuadrat min 2AB cos C. Nah, jadi C kuadrat itu apa? Sisi depan sudut dikuadratkan sama dengan A kuadrat plus B kuadrat itu adalah sisi yang mengapit sudut ini, C. Nah, Mm. dikurangi 2AB cos C. 2 dikali sisi apit kali cos C. Karena ini aturan kosinus berarti pakai cos. Cos theta. Nah, ya, biasanya ciri-cirinya adalah ada dua sisi yang mengapit sudut. Nah, sisinya kan AB Oh. yang mengapit sudut ini. Nah, ini adalah Mm-mm. sisi apit. Sisi AB. Ya. Oke. Coba sekarang contoh ya. Contoh. Oh, di sini ada segitiga ABC. Nah, ini perhatikan ini. AC itu 15 akar 3. AB itu 30. CB itu 15. Yang ditanya adalah sudutnya. Sudut yang diketahui adalah 30 derajat. Sudut A. Nah, kamu disuruh nyari sudut C-nya ini berapa? Nah, disuruh nyari C-nya ini berapa di sini. Caranya pakai apa? Ya. Pakai kosinus bisa, pakai sinus bisa. Karena yang diketahui dua sudut diketahui satu sisi juga bisa. Jadi pakainya aturan sinus. Aturan sinus. Nah, berarti tinggal apa? Sisi depan sudut di per sin 30. Berarti ini kan depannya kan 15. Berarti 15 per sin 30. Nah, terus ini kan yang dicari sin C. Otomatis kan sin C depannya apa? Ya. 30. Berarti 30 per sin C. Nah, sin 30 kan setengah. Sin C depannya 30. Sin C-nya itu belum diketahui yang ditanya. Jadi 15 per setengah sama dengan 30 sama per sin C. Nah, sin C-nya itu kita kan nggak tahu yang ditanya memang. Jadi 15 sama 30-nya ini disederhanakan dulu. Jadi 15 bagi 15 1, 30 bagi 15 2. Nah, berarti sin C-nya berapa? Sin C-nya kan dikali silang. Setengah Ya. dikali 2. Jadi ini dikali ini. Berarti sin C sama dengan 1. Nah, ditanya sudut C-nya berapa? Sudut sin berapa yang nilainya 1? Kan cuma 1. Sin 90. Jadi 10. sudut C Oh. adalah 90 derajat. 90. Dah, itu. Terus di sini coba kalau ada segitiga ini, sini 60, ini 10, ini 5, ini A kuadrat. Oh, nggak ada kuadratnya. Sorry. 60. Nah, 10. hitung A-nya berapa?
Ini dicari A-nya ya? Iya. Berarti Berarti pakai yang aturan kosinus ya ini. aturan kosinus. Iya. Nih aturan kosinus nih. Di atas. Oh, ya, ya. Berarti dua sama dengan 10 2 plus 25 min Coba. Ah, min 2B-nya tuh berapa Kak berarti? gimana? Min 2B-nya. Min 2 AB. Ya. Berarti Berarti min 2 kali 5 kali 10. min 2 kali 5 kali 10. Ya. A kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 10 Min 2 kuadrat kali 5. dikurangi 2 kali 5 kali 10 kali cos 60. Min 100 berarti. Iya. Hah? Berarti jawabannya 25. Eh, ya. Enggak. Cos 60-nya jangan lupa. Cos 60 yang akhir. Kan ini masih satu Oh kelompok. iya iya iya. Oh iya iya. Pas 60 ya. Iya, jadi kalikan cos 60-nya dulu berapa? Pas 60-nya kali setengah Iya, kali setengah dulu berarti. 50. Ya, berarti 50. Hmm. Berarti 25 tambah 100 kurangi 50 berapa? 25 tambah 100. 125 kurangi 50. 100 kurangi 25, 175. Ya, 75. Nah, di sini kan berarti A kuadrat sama dengan 75. Berarti A-nya berapa? Akar Akar 75. Nah, cara mengeluarkan akar 75 gimana? akarnya 75 lagi berarti. 75 itu berapa kali berapa biar bisa dikeluarin? Hmm, 75 lagi. Kali berapa ya? Kali 8 enggak? Enggak. 75 itu berapa kali berapa? Enggak. 75 tuh Berapa kali berapa? 5 kali 15. Hah? 15 bukan? Berapa? Dari mana itu? 15 kali 5 aja 75. Benar. Oh, selain itu, selain itu. Selain itu
Kan ini nggak bisa dikeluarin 35. semua. 15 kan nggak bisa dikeluarin. 25 nggak bisa dikeluarin. Hmm. Cari berapa kali berapa yang bisa kembar. Nah, jadi 25 kali berapa? 25 kali 3. Nah, kenapa harus 25 kali 3 nggak 5 besar 5? Karena 25-nya ini bisa dikeluarin jadi 5, ya kan? Akar Hmm. 25 kan 5. Berarti 5 Ya. akar 3. Ini jawabannya. Hmm. Jadi Kita gitu. tak catat dulu ya, Kak. Ya, oke, silahkan. Oke, Kak. Udah. Oke, nah lanjut. Setelah mengetahui aturan sinus dan aturan kosinus, kita baca mengenai identitas trigonometris. Nah, identitas trigonometri biasanya digunakan untuk persamaan-persamaan yang bisa diganti atau di nama lain lah, misal. Nah, maksudnya apa? Maksudnya sin misal sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Jadi kalau kamu menemukan ada bentuk seperti ini, seperti nomor satunya, Ya. bisa diganti 1. Jadi sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta itu hasilnya 1. Ya, Nah, ya. kalau sin 2 theta itu bisa diganti dengan 2 sin theta kali cos theta. Jadi nama lainnya gitu. Jadi sin Apa 2 theta lainnya? itu ya 2 sin theta kali cos theta. Terus kalau cos 2 theta itu ada 3. Nah ini kemungkinan apakah dipakai semua? Tidak, dipakai salah satu aja eh, yang nanti di option yang paling mendekati yang mana gitu. Nah jadi Hmm. di sini tuh ada cos kuadrat theta min Tiga, sin tiga, kuadrat theta, tiga, 2 tiga, cos kuadrat theta fokus, min tiga, 1, tiga, satu, sama 1 min 2 sin dua, sin kuadrat. kuadrat. Nah. Jadi ini harus dihafal karena ini cuma dikit ya. Terus tan 2 Hmm. theta itu 2 tan theta per 1 min tan kuadrat theta. Ini jarang tannya. Yang penting kamu hafal yang 1, 2, 3 ini. Hmm. Contoh penerapannya seperti ini. Seperti nomor contoh soal dalam bentuk dari 1 min cos 2 theta per 2 identik dengan apa? Nah, jadi 1 min cos 2 theta, cos 2 tetanya kan bisa diganti dengan yang 3 tadi. Dengan Iya. 3 ini. Nah, di sini kebetulan milihnya yang nomor bawah, paling bawah. Yang 1 min 2 sin kuadrat Dua, theta. sin kuadrat theta. Jadi ini cos 2 tetanya itu diubah ke persamaan yang lain. Ya, persamaan 1 min 2 sin kuadrat theta. Biar sudutnya itu bukan 2 theta, tapi jadi theta tok gitu ya. Nah, ya udah perhitungan biasa. 1 minnya dibuka, jadi min kali 1 kan min 1, min kali min plus. Ini ya, Mm-mm. 2 sin kuadrat theta. 1 kurangi 1, 0. 2 sin kuadrat Habis. theta per 2. Berarti 2-nya dicorek, tinggal sin kuadrat Sin theta. Nah, sin kuadrat theta tadi apa? Bisa juga kan dirubah. satu. Nah, 1 tadi sin Iya. kuadrat theta plus cos kuadrat theta itu 1. Berarti kalau kita mau nyasin kuadrat theta toh, berarti cosnya diubah ke ruas yang lain. 1 min cos Cos kuadrat theta. kuadrat theta. Jadi nanti jawabannya bisa sin kuadrat theta atau 1 min cos kuadrat theta. Mm-mm. Tuh. Nah, ini baru yang kita pelajari ini baru trigonometri awal. Sekarang kita Mm-mm. mau spill dulu trigonometri yang lainnya. Nanti ini nggak usah dicatat juga, nggak apa-apa, ini kita kasih. Nah, jadi selain yang kita pelajari tadi, ya, ada lagi rumus-rumus trigonometri. Eh, Ya. apa aja? Kalau dia menyangkut penjumlahan, pengurangan, perkalian. Nah, jadi ini nanti ada
Rumus penjumlahan dan pengurangan trigonometri. Nah, banyak banget kan? Ya, memang. Trigonometri memang banyak banget. Jadi, rumusnya panjang-panjang pula, gitu ya. Ada Iya. perkalian, ada persamaan, nah, terus luas segitiga trigonometri, dan lainnya. Tapi sebelum itu, coba kita pendalaman soal dulu. Bentar, tak carikan. Bentar. Berarti udah. Rumus penyumbang. Bentar, ini udah dijawab nih. Ya nggak dijawab deh. Udah kak. Kak. Nah, nih. Coba kerjakan yang nomor satu, nomor dua, nomor empat, yang sudah kita pelajari tadi ya. Nomor lima. Belum, nomor lima belum. Oke, tiga nomor ini dulu coba deh. Enggak. Yang nomor satu tuh nyari sudutnya C ya kak. Iya. Hah? Nomor berapa? Nomor satu nyari sudut. Sudut C. Yang nomor satu tadi. Yang soal. Bentar. Apa yang Ya nomor satu tuh nyari sin teta deh. Iya, sudut C. Enggak, berarti nyari sin teta tok. Jadi bukan nyari tetanya. Nyari sin tetanya. berarti pakai rumus yang mana itu? Depan per miring. Oh, kalau nggak ada angkanya berarti nggak usah Nggak ditulis usah. gitu. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah dicari angkanya. Huruf aja kan itu optionnya juga Iya, huruf. anggap aja. Ya. Iya. Berarti nomor satu jawabannya E kak. B per A. Salah kan? Om? Kan depan. Depan sudutnya yang mana? Depan tuh Depan. yang A ding. A per B ding. Balik ding. Salah juga ini. Depan loh, Dek. Depan tuh yang A.
Oh, bukan. Depan tuh yang samping itu. Depan tuh yang B. Depan tuh yang Maksudnya C. yang C? Kan depan. Kalau sininya itu samping. Ya. Berarti depannya tuh yang C. Hmm, Berarti C per C miringnya apa? per sampingnya A. Kok A? Miring. Miringnya B. Nah, berarti C per B. Jawabannya yang D. Samping depan miring. Ya, ya. Lanjut. Cari yang Nomor dua. ya. Dua udah. Berapa? Nomor dua berarti itu di akar di kuadratin semua Kak. 13 kuadrat 2 kuadrat sama min 5 kuadrat. Itu enggak sih? Yang nomor Berarti dua. nomor 2 itu kan berarti kan kamu menggunakan triple Pythagoras, toh? Yang triple Pythagoras yang mana? Yang Kan nih, ada segitiga ya. Sin itu kan ya, depan per miring. Berarti depannya itu adalah 5, miringnya 13. ya. Berarti kamu harus cari ini berapa dulu. Itu 12 Betul. dari 13 di kuadran. Kan 13-nya di itu 2 Oh, 169 dikurang 5 itu 25. oke. Berarti Dua cos belas. tetanya berapa? Cos alfanya? Cara nyari cos alfanya berarti gimana? Habis Nah, ketemu cos itu. apa? Kalau sin kan depan per miring. Kalau cos, Oh, cos tuh samping per miring. Per miring. berarti sampingnya apa? 2 be. 12/13. Nah, berarti jawabannya yang Yang E. betul. Hmm, ya. Lanjut, yang ini nomor 4. Nomor 4 mana? Oh. Nilai sin B. Hmm, pahami dulu. Gak tahu aku. Nah, ini kan dari sin B. Ya, Padahal yang diketahui cuma ini ya, yang sini 15. ke sini tuh 15, sini ke sini min 8. Ya, Berarti nyari istilah samping. segitiga ini. Nyari depan. Kalau sini 15, sini 8, berarti miringnya berapa? Apa-apa, Kak? Sini 15, sini 8, sini berapa? Kamu cari dulu pakai triple Pythagoras. Nyari Hmm. sisi miring. Sama kayak tadi berarti nyari itu. Iya. 161 itunya. Berarti 161, bukan. kan 15 kali 15. Ditambah 8 100. kali 8.
Oh, ditambah ya? Iya, kan kalau nyari miring kan tambah. Oh, iya. 289. 289 tuh berapa kali berapa? 289 tuh 17. Betul, 17. Nah, kita sementara eh, loading. Nyari sudut. Sementara nyari alfa. Kan di sini beta. Mm-mm. Nah, di sini kita tulis alfa. Nah, cari Ya, cos ya. alfa, sin alfa berapa? Ya, kan ini di sini tuh kan kalau datar berarti 1A plus B itu kan 180 ya, Dik, Mm-mm. sudutnya. Nah, jadi kalau nyari beta berarti itu 180 dikurangi alfa. Berarti kalau nyari sinnya tinggal sin Sin. 180 dikurangi alfa berapa? Ya sin alfa. Nah, kita tinggal nyari sin. Sinnya berarti berapa? Sin alfa. Sin ini berapa? Nyari sin gimana? Nyari sin tuh demi. Demi, betul. Berarti depannya 15, miringnya. Miringnya 17. Betul. Berarti jawabannya yang B. Oh, Dah, tinggal gitu toh. ya, ya. Nah, tadi pendalaman materi mengenai sin konstan tadi. Jadi, soal-soalnya itu bukan soal-soal yang mudah ya. Jadi, bukan kok sin 180 berapa, sin 180 berapa, terus cara nyari sin gimana, kos gimana, enggak. Tapi dipadukan sama segitiga atau segitiganya belum diketahui sisinya gitu. Jadi kompleks ya. Iya, iya. Dulu ya di pas kelas berapa ya trigonometri kelas berapa maksudnya? Kelas Kelas satu deh biasanya ya kan. Kan ini kelas awal 10. banget. Harusnya kelas satu Iya sih. kelas 10. Kelas 10 Nah, semester kelas lalu. 1. Udah lama udah lupa. Ya kan. Nah, ini kita udah masuk materi satu. Nanti materi dua kita bahas di pertemuan selanjutnya karena ini panjang. Ini waktu yang bisa kamu gunakan buat nanti kalau tak ini kamu catat biar nggak lupa ya. Itu nanti dapat dari mana catatannya? Biar bisa. Nanti tak share Oh, di WA. di WA. Ya, ya. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan atau kamu punya soal-soal yang belum bisa diselesaikan gitu bisa kita bahas. Pembelajarannya buat tesnya nanti itu trigonometri terus ada apa lagi nggak? Ada Banyak. trigonometri banyak banget ini ya, Pak. Waduh. Trigonometri dimensi Ya, 3. Komisi 3. Nah, ini eksponen. Logaritma. Persamaan. Nah, logika, himpunan, eksponen, logaritma, fungsi kuadrat, pertidaksamaan, persamaan kuadrat, komposisi inverse fungsi,
Tuh. cukup banyak. Nah, jadi banyak banget hubungan antar garis, sistem persamaan Oke. linear, vektor, matriks, transformasi geometri, barisan deret, trigonometri. Ini kita tadi bangun datar, Nah, bangun ruang, limit, turunan, integral, peluang, statistika. Udah, terakhir PPA. kita tuh apa akan apa peluang nggak? Peluang nanti kamu pelajari di semester 2 kelas 12. Hmm. Iya ya. Ya, jadi kita ada nyicil trigonometri ini tadi. Jadi masih banyak. Jadi kalau Tuh, tanyakan, banyak ya. iya, satu hari aja nggak cukup kalau buat review semua materi. Trigonometri. Terus kalau kecuali MTK tuh tesnya ada Inggris juga ya, Kak? Inggris sama Enggak, kebangsaan. kalau Enggak. kemarin katanya yang D4 tuh nggak ada Inggrisnya. Hmm. Jadi, tapi kalaupun ada ya, kalaupun ada itu cuma 5 kok soalnya. Jadi nggak usah khawatir, cuma ada teks nanti Berarti dijawab. benar-benar yang itu matematikanya ya. Iya, yang paling dominan itu matematikanya. Hmm. Ya ya. Oke, gak ada yang tanyakan, Dek? Nggak ada sih. Ya tinggal mau ajarin lagi lah. Oke, jadi nanti materi tak share, kamu catat ya di buku les itu. Jadi kamu siapkan Ya. di kelas. Oke, mungkin kita tutup dulu. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat di depannya. Berdoa mulai. Yes. Sudah selesai. Oke, terima kasih Dek Zaki atas pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.